Hello guys, welcome to my YouTube channel. Selamat dunia dan akhirat Allahumma. Maka atas nikmat Allah yang sudah dilimpahkan kepada kita, mari kita syukuri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya, karena nikmat Allah sangat luar biasa. Maka yang terbaik setiap kita mendapatkan nikmat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu dengan mengucap apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa fadilah kalimat itu? Ayo. Fadilah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata. Apa fadilah itu? Ayo, fadilahnya apa? Ayo bisa jadi terus ayo. Tidak, ayo terus tidak, ayo terus. Masyaallah. Ini pelajaran kemarin sudah lupa. Subhanallah. Barang siapa mengucap kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, meskipun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Yuk kita jadikan wirid setiap hari, mau tidur, bangun tidur, dalam apapun, monggo kita selalu mengucapkan wirid itu. Kenapa? Barang siapa mengucapkan kalimat itu, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma catat buat amalia sehari-hari. Dengan segenap cinta dan kerinduan, salam solawat semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan dan doa semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Ibunda alhamdulillah setahun gak ketemu. Kemarin masih di tahun 1444 Hijrah, sekarang sudah 1445 Hijrah, setahun gak ketemu. Masya Allah. Artinya apa bunda? Artinya 1444 Hijrah sudah berlalu, sedangkan di hadapan kita 1445 Hijrah. Artinya apa? Yang lalu biarkanlah berlalu. Masa lalu gak usah kita kenang, kalau hanya membuat sakitnya di sini, membuat kita sedih dan membuat kita tidak semangat, maka tutup masa lalu, membuka lembaran yang baru. Mudah-mudahan di tahun baru ini diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka setiap terjadi pergantian tahun, Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk bermuhasabah, untuk introspeksi diri. Tentang apa yang harus diintrospeksi, tentang apa yang harus dimuhasabah, yaitu tentang pertama, karena kita hidup ini punya dua hubungan. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Makanya mohon maaf, yang introspeksi yang pertama adalah hablum minallah, bagaimanakah hubungan kita dengan Allah, dengan Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita semua. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Apakah ibadah hanya sholat? Tidak. Apa hanya puasa? Apakah hanya haji? Seluruh aktivitas kita yang sesuai dengan Allah dan Rasulullah yang ada manfaatnya adalah ibadah. Bagaimana caranya agar seluruh kehidupan kita dihitung ibadah? Setiap mau memulai sesuatu pekerjaan, setiap akan memulai sesuatu aktivitas, kita mengucap bismillah. Setelah selesainya aktivitas, kita membaca alhamdulillah. Insya Allah kalau di awal basmalah, di akhir alhamdulillah, seluruh aktivitasnya akan diridhoi oleh Allah dan dicatat oleh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi ibadah yang paling pokok apa? Sholat lima waktu. Apapun keadaan kita, sholat nggak boleh ditinggalkan. Entah sehat, entah sakit, entah sempat, entah sempit, entah kaya, entah miskin, entah tua, entah muda, entah laki, entah perempuan. Pokoknya
Intinya sholat 5 waktu nggak boleh ditinggalkan. Karena ini hukumnya wajib. Apapun keadaan kita nggak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, hablum minallah harus baik. Sekarang hablum minanas juga harus baik. Jadi mohon maaf, jangan kita setiap hari mohon maaf sebagai seorang laki-laki setiap hari di masjid melulu. Dia nggak pernah bekerja, dia beribadah terus sepanjang harinya, sementara nggak mikirkan keluarga, anak dan istrinya. Nggak benar, ya. Dan jangan setiap hari hanya bekerja tanpa beribadah kepada Allah, tanpa melakukan perintah Allah. Jangan. Sesuatu yang terbaik ada khairu umuri austuha, sebaik-baik masalah kamu ambil tengah-tengahnya. Artinya apa? Akhiratnya dapat, dunianya juga dapat, yang balance, yang seiring dan sejalan, yang seimbang, agar kita kalau dengan Allah baik, kalau dengan sesama baik, insya Allah di akhir hayat kita juga akan baik, alias husnul khotimah. Allahumma amin. Nah, itu introspeksi, mawas diri yang harus kita benahi. Nah, ibunda mohon maaf, kita sekarang berada di bulan Muharram. Artinya apa? Rasulullah memerintahkan kepada kita di bulan Muharram ini pertama apa? Untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang sholat kita, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Mohon maaf, kemarin saya sudah bertanya belum tentang sholat sunat tasbih, udah pada bisa ya? Kemarin udah saya sampaikan sholat sunat tasbih. Pada suatu hari Kanjeng Rasul bertemu dengan pamannya yang bernama Abbas. Wahai pamanku, apakah pamanku mau aku ajarkan sesuatu? Apabila pamanku melakukan hal itu, maka paman akan diampuni dosa-dosanya, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, baik dosa yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Mau wahai ponakanku, mau ya Rasulullah. Baiklah pamanku, engkau mengerjakan sholat sunat tasbih 4 rakaat. Bila engkau mengerjakan itu, maka dosa-dosamu diampuni oleh Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, baik dosa yang terang-terangan maupun secara tersembunyi. Sudah pernah sholat tasbih? Bunda sudah pernah sholat tasbih? Yuk, okay. Sholat sunat tasbih itu waktunya bebas ya. Kalau dilakukan di siang hari itu 4 rakaat 1 salam. Kalau dilakukan malam hari 4 rakaat 2 salam 2 salam. Bacaannya apa? Sama seperti ketika kita sholat yang lainnya. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya ketika kita setelah selesai baca Iftitah Fatihah surat pendek, sebelum rukuk kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian kita rukuk setelah kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, maka kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Kemudian membaca tasbih lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar 10 kali. Kemudian kita sujud. Setelah kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, membaca tasbih lagi 10 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Setelah Rabbik firli warham dan selanjutnya kita membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 10 kali. Kemudian kita sujud lagi, setelah itu membaca tasbih 10 kali. Kemudian sebelum berdiri membaca lagi 10 kali baru berdiri. Setiap rakaat bacaannya 75 tasbih. Kalau dikalikan 4, 300 tasbih. Insya Allah tidak sampai 1 jam. Kemudian Kanjeng Rasul melanjutkan sabdanya, pamanku, jika engkau bisa, lakukanlah setiap hari. Jika tidak, lakukanlah seminggu sekali. Jika tidak bisa, lakukanlah sebulan sekali. Jika tidak bisa sebulan sekali, lakukan setahun sekali. Bila tidak bisa melakukan setahun sekali, lakukanlah seumur hidup
sekali. Ayo diamalkan, ayo diamalkan, ayo diamalkan. Karena apa? Fadilahnya sangat luar biasa. Namanya sholat sunat tasbih. Biasanya sholat sunat tasbih ini saya amalkan setiap pergantian tahun di tempat kami. Jadi setelah asar, menunggu maghrib, ada majelis sebentar, kemudian doa akhir tahun. Setelah itu sholat maghrib, habis sholat maghrib doa awal tahun. Setelah itu dilanjutkan sholat sunat tasbih. Karena pahalanya sangat luar biasa, Bunda. Monggo berusaha untuk dilakukan, dicoba dulu ya. Nanti kalau kok nyaman, ayo dilanjutkan. Kalau nggak nyaman, bubar aja ya. Itu nah, ini insya Allah karena fadilahnya sangat luar biasa. Monggo ya, dicobalah paling nggak seminggu sekali. Monggo, waktunya kapan terserah. Kalau siang 4 rakaat 1 salam, kalau malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini. Kemudian monggo yang lain yang perlu ditingkatkan apa? Di bulan Muharram ini adalah kita tingkatkan ibadah kita, yaitu dalam tadarus Al-Quran. Ibunda, setiap hari kita harus berusaha bagaimana selalu memegang Al-Quran, membaca Al-Quran. Meskipun hanya 1 rukuk, meskipun hanya 1 lembar, yang penting yuk setiap hari selalu membaca Al-Quran ya. Kenapa? Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa ketika kita dipanggil Allah, ternyata Quran itu akan berubah menjadi seorang yang tampan, yang akan menemani kita, memberikan syafaat kita, dan tidak pernah terpisah dari kita. Ya, itulah Al-Quran. Kemudian selain itu apa? Di bulan Muharram ini Kanjeng Rasul memerintahkan kepada kita untuk menyisihkan rezeki kita. Untuk apa? Untuk persiapan nanti tanggal 10 Muharram. Karena 10 Muharram adalah harinya anak yatim. Maka di 10 Muharram usahakan menyisihkan rezeki. Syukur majelis taklim ada acara, ada agenda, kita mau kemana, ke panti asuhan kemana, mencari yang ada anak yatimnya. Kemudian kita sisihkan rezeki kita, kemudian kita satu-satu salaman, kita beli rambutnya, kita peluk anaknya. Kemudian di tempat itu kita minta didoakan anak-anak yatim, kita doa kepada untuk didoakan kita. Karena apa? Pada tanggal itu, hari itu, doa-doanya anak yatim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bulan Muharram ini ada 1 puasa yang dikhususkan oleh Rasulullah. Kalau puasa sunnah yang lainnya biasa, ada Senin puasa Kemis, ada puasa Daud sehari puasa sehari kagak, ada puasa Yaumul Bid 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir. Tapi ada khususon pada bulan Muharram ini ada 1 puasa, yaitu yang namanya puasa Asyura, yang terdapat pada tanggal 10 Syura atau 10 Muharram. Ya, tapi Kanjeng Rasul punya keinginan, seandainya usiaku sampai tahun depan, maka tanggal 9 aku akan berpuasa. Nah, nanti kalau bisa puasanya 9 sama 10. Kalau 9, 10, 11 utama, ini sempurna. Kalau mau tanggal 9, 10 utama. Kalau 10 aja nggak apa-apa. Yang penting tetap puasa minim tanggal 10. Kalau bisa dengan tanggal 9, 10. Kalau bisa 9, 10, 11. Fadilahnya apa? Barang siapa puasa pada tanggal 10 itu, maka dosa 1 tahun yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Yuk berusaha untuk kita lakukan ibadah-ibadah yang ringan tapi pahalanya yang sangat luar biasa. Monggo selalu kita amalkan, karena apa Bunda? Saya itu kan kadang-kadang pikiran saya begini, kenapa sih kita selalu membahas dosa-dosa besar? Apa nggak ada sih pahala-pahala yang besar untuk menandingi dosa-dosa yang besar itu? Artinya saya temukan salah satunya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Itu akan mengampuni dosa kita walaupun sebanyak buih yang ada di lautan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar semuanya? Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Tepuk tangan buat Alia. Nah,
Pada episode yang lalu kita sudah membicarakan tentang karir atau rumah tangga. Iya. Ya, pada bulan kemarin kita membicarakan tentang karir atau rumah tangga. Karir atau jadi ibu rumah tangga. Sekarang tema kita yang akan kita bahas adalah tentang menantu idaman ya. Banyak pria yang tampan tapi bukan idola. Ya. Sekarang temanya adalah menantu idaman. Sebelum menjadi menantu idaman, tema yang kita persiapkan pada bulan lalu adalah dosa-dosa mertua. Nah, ini calon-calon mertua. Sudah dia punya menantu? Sudah dia punya menantu? Belum? Berarti mohon maaf, ini besok adalah calon-calon mertua. Sekaligus sekarang juga menantu. Apa sih dosa-dosa mertua? Yang pertama, dosa mertua yang pertama adalah ikut campur tangan urusan rumah tangga menantunya. Persiapan ya. Makanya kita belajar ini untuk persiapan yang akan datang. Sehingga apa? Kalau kita sudah punya menantu, jangan sampai ngikut campur urusan rumah tangga menantu. Ngopo kok diarani mantu? Mergo sing dieman-eman metu. Metu kemana? Biar dia membuat rumah tangga tersendiri dengan suaminya, dengan istrinya, memulai rumah tangga hidup yang baru. Makanya selamat menempuh hidup. Nah, artinya begitu. Ya sebaiknya begini sih Bunda, kalau bisa ya. Kalau kita sudah menikah itu usahakan untuk pisah, nggih. Untuk pisah jangan satu rumah gitu loh, kecuali darurat. Artinya apa? Orang tuanya mungkin anak satu semata wayang bisa, atau mungkin karena yaitu orang tuanya cuma punya anak satu, kemudian tidak ada saudara yang ada di situ, maka ya kita kewajibannya seperti itu. Nah, mohon maaf. Jadi begini Bunda, ketika anak-anak kita, mohon maaf, yang namanya pernikahan itu kan menyatukan dua hati yang berbeda. Beda kepala, beda isinya. Menyatukan dua orang yang berbeda adalah sesuatu yang sangat sulit. Akan tetapi dalam rumah tangga yang disatukan sebenarnya bukan hanya dua orang antara laki dan perempuan, tetapi dua keluarga. Keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang tentunya mempunyai kebiasaan adat yang berbeda-beda dan kemudian mempunyai karakter juga yang berbeda-beda. Mohon maaf, mulai disinilah terjadi muhrim. Ketika anakku dan anakmu menyatu, akhirnya awake dhewe jadi besan. Disitulah ketika ijab kabul terjadi, anak-anak kita ijab kabul, maka kita jadi besan. Dan mohon maaf, menantu ini sudah menjadi muhrimnya. Artinya apa? Artinya nun sewu, menantu ini tidak boleh menikahi mertuanya. Yang perempuan nggak boleh dinikahi oleh mertua yang laki. Kemudian yang laki nggak boleh dinikahi mertua yang perempuan. Paham? Paham ya? Paham. Disitulah sudah terjadi muhrim terjadi. Makanya nggak boleh menduakan cinta. Anaknya dipek, ibunya dipek. Nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Dia muhrim kamu, hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Kecuali dalam hal-hal tertentu. Artinya apa? Istrinya meninggal, mertuanya janda, boleh. Lah wis rampung. Karena apa? Sudah selesainya. Kalau didobel nggak bisa. Kakak adik di PKB nggak oleh. Tidak boleh ya. Kakak adik di loro nggak oleh. Tidak boleh. Nah, makanya kalau hal itu sudah selesai atau terjadi perceraian, maka sudah putus yang namanya mahram, maka seorang menantu bisa menjadi suami atau istrinya mertua. Nah, jadi yang pertama nggak boleh ikut campur urusan rumah tangganya menantunya. Biar dia belajar mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri. Ya. Yang kedua, dosa mertua itu apa?
Yang kedua adalah, mohon maaf, merendahkan menantunya. Ingat, jangan sampai merendahkan menantu kita. Merendahkan bagaimana contohnya? Caranya bagaimana? Mohon maaf, kamu itu kok orang kamu itu kok miskin banget ya. Nah, merendahkan, Masya Allah. Kamu itu dulu sekolah kamu cuma sampai SMA ya. Kasihan banget ya gitu. Nah, kasihan banget ya. Kemudian apa? Ya seperti itulah, merendahkan. Jangan sampai merendahkan. Makanya mohon maaf, sebaiknya gajah itu kumpulnya dengan gajah, kemudian semut kumpulnya dengan semut. Kontol kumpul dengan kontol, blekok kumpul dengan blekok. Artinya apa? Bobot bebet ketika kita menjalin rumah tangga, usahakan yang sepadan, biar tidak ada yang merendahkan di antara kita, gitu ya. Nek wis diniati, seharusnya apapun adanya tentang dirimu, ku terima dengan apa adanya. Jadi mohon maaf, jangan sampai merendahkan menantu kita. Karena apa? Kalau kamu merendahkan menantumu, dia kan juga istri anakmu, otomatis kan merendahkan juga anakmu. Ya kalau anakmu terima istrinya direndahkan, kalau enggak akan terjadi percecokan. Dosa mertua yang selanjutnya apa? Membanding-bandingkan. Wong kok ngene kok di banding-banding ke Lisa, ada apa bun? Dulu itu Lisa datang nggak? Enggak ada. Ada nggak orangnya? Enggak ada. Sa, gimana? Sa, dulu itu ya, pacar suami kamu itu, orangnya itu tinggi, besar, putih, nggak kayak kamu, kecil hitam lagi ya. Emang pacar kakak saya dulu kuda ya bun? Besar putih gitu. Nah, kemudian dulu itu apa tuh, pacar suami kamu dulu tuh anaknya orang kaya, udah pejabat ya Allah, nggak kayak kamu, petani aja udah miskin ya. Nggak boleh membanding-bandingkan ya. Jadi mertua yang pertama, jangan ikut campur urusan rumah tangga anak kita. Yang kedua, jangan merendahkan. Kemudian yang ketiga, jangan membanding-bandingkan. Yang keempat, jangan menuntut menantu kita seperti keinginan kita. Lo harus ngikutin kata apa gue. Lo harus ngikutin apa kata-kata gue. Jadi menantu ibaratnya pembantu. Akhirnya apa? Akhirnya menantunya, aku itu istrinya Mas Koko, apa pembantu sih? Nah, akhirnya begitu. Nah, kenapa? Karena segala sesuatu yang ngatur maminya, yang ngatur mertuanya, sehingga di situ seolah hanya sebagai seorang pembantu gitu loh. Hanya untuk ini, untuk itu, apa? Itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, Bunda. Oke, ada istri yang di rumah cuman apa kerjanya? Ya kerjanya ngurusin anak, mencuci, kemudian masak, setelah itu bersih-bersih kayak gitu terus. Kira-kira kalau Bunda seperti itu jenuh apa enggak? Jenuh apa enggak? Makanya healing dong, healing sama suami, healing gitu. Nah, itu adalah Bunda, mohon maaf, itu adalah dosa-dosa mertua. Kita belajar dosa-dosa mertua ini, harapan kita apa? Besok kalau kita punya menantu, kita tidak memperlakukan menantu kita seperti itu. Nah, karena apa? Ketika ijab kabul terjadi, mohon maaf, menantu itu sudah kayak anaknya sendiri. Dan mohon maaf, menantu juga menganggap mertuanya adalah orang tua sendiri. Jadi jangan dibeda-bedakan. Ketika ibunda memberikan orang tua uang sekian, maka mertua juga berhak mendapatkan uang sekian. Jangan dibeda-bedakan. Dan harus jujur dengan suaminya. Jangan ada dusta di antara suami dan istri. Artinya apa? Ketika kita sudah hidup sendiri, kemudian mertua kita datang, kita cuek. Kalau orang tua kita sendiri datang, mohon maaf, mau ngasih uang ke orang tuanya, dijelek-jeleki sama suaminya. Udah disimpan-simpan. Udah kalau suaminya nggak ada, bu. Nah, seperti ini ya. Ini nggak boleh. Jadi mohon maaf, manajemen keuangan dalam rumah tangga harus terbuka suami dengan istri ya. Jangan ada dusta di antara kita, intinya. Ojo genduli, artinya apa? Semuanya harus terbuka dengan suaminya. Oke, memberikan apapun juga harus izin dengan suaminya. Ketika suami memberikan apa, juga harus ngomong kepada sang istrinya. Karena apa? Karena di situ ada harta kita bersama. Ibunda mohon maaf, misalkan Bunda jadi ibu rumah tangga, suaminya kemudian menjadi kerja di kantor, kemudian dia punya hasil kekayaan. Kekayaan itu milik suami sendiri, apa ada kekayaan miliknya sang istri? Apa milik berdua? Miliknya suami toh apa milik berdua? Kenapa kok milik berdua?
Karena sama-sama bekerja. Suami kerja di kantor, ibunda kerja di rumah. Emang gampang kerja di rumah? Susah, tak bilangin. Kalau papa nggak percaya gantian, saya di kantor, papa yang di rumah. Sama suaminya gitu. Karena apa? Karena di rumah itu kerjaan nggak selesai-selesai. Ini belum selesai, ganti ini. Ini belum selesai, ini lagi. Apalagi kalau anaknya banyak, ya Allah. Lebih dari 3, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ini ada pembantu, ini lagi ngepel yang tuh lari-lari, ketendang embernya, tumpah lagi. Dibersihin, ganti sini, anaknya lagi, tendang lagi sana. Tadi nggak sampai kalau begitu terus, nggak selesai. Nah, makanya ibu rumah tangga itu mohon maaf pekerjaannya dari tidur sampai tidak tidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, nggak akan kelar-kelar. Itulah pekerjaan seorang wanita. Tapi kadang-kadang seorang suami tidak ingin mengerti, kadang-kadang pengen menang sendiri. Makanya ibunda sebagai seorang istri harus bisa menjelaskan kepada suaminya. Dan ketika kita ngomong dengan suaminya, mohon maaf harus timingnya yang tepat. Jangan sampai suami lagi balik kerja, capek diajak ngobrol, jangan. Suami datang dari kantor, siapin minuman, kemudian mandi dulu biar fresh, baru kita ngopi, baru kita makan pisang goreng, ngopi bersama-sama, ngeteh bersama-sama, baru kita ngobrol gitu ya. Harus tahu waktu yang tepat buat suami tercinta. Nah, kemudian seperti apa sih menjadi seorang menantu yang idaman? Tentunya menjadi menantu yang idaman yang pertama adalah menantu itu pertama harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, carilah menantu yang bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Kalau dia lagi bahagia, kalau dia lagi senang, dia bisa menghormati anakmu. Kalau dia lagi marah, lagi emosi, dia tidak akan mendolimi anakmu. Itulah menantu yang bertakwa. Berlaku bagi menantu laki, berlaku bagi menantu perempuan. Adalah menantu bertakwa. Ketika ia bahagia akan menghormati anakmu, ketika ia lagi emosi, dia akan mendolimi anakmu. Yang selanjutnya, yang kedua adalah menantu yang bertanggung jawab. Kewajiban suami yang pertama apa? Nafkahi. Nafkahi lahir aja? Lahir aja mau? Batin aja mau? Maunya apa? Bilang ke suaminya masing-masing ya. Lahir dan batin. Kemudian bertanggung jawab atas semua, mohon maaf. Yang pertama, kewajiban dia adalah memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Yang kedua, kewajiban suami itu apa? Kewajiban suami yang kedua adalah mempergaulinya dengan cara penuh kasih sayang dan penuh dengan cinta. Mohon maaf, memperlakukan istri jangan keras. Memperlakukan istri jangan kasar, jangan marah-marah, jangan emosi. Karena apa? Seorang hati wanita tentunya sama, tidak ingin menyakiti dan disakiti. Karena wanita dilahirkan ke dunia untuk dicinta dan dipuja, untuk dimengerti dan untuk disayangi, bukan untuk disakiti. Apalagi sampai di poligami. Gitu ya. Itulah adalah wanita. Maka mohon maaf, kewajiban seorang laki-laki adalah melindungi wanita. Wanita yang dilindungi oleh laki-laki yang pertama adalah istrinya. Yang kedua adalah ibunya. Yang ketiga adalah anak perempuannya. Yang keempat adalah saudara perempuannya. Itu kewajiban laki-laki kepada wanita. Makanya laki-laki nggak boleh kasar dengan perempuan, harus dengan kasih dan sayang. Karena perempuan senjatanya hanyalah menangis. Kalau wanita sudah menangis, jangan ditanya apa-apa, ya, kecuali ditanya mau healing sayang, gitu. Nah, dia mau dia nanti. Baik healing, akhirnya nangisnya selesai, terus healing. Yang selanjutnya, sebagai seorang menantu idaman adalah dia harus positive thinking. Ya, harus positive thinking dengan mertuanya. Jangan punya pikiran yang kotor-kotor. Jangan punya pikiran yang jelek-jelek. Kita harus tetap positive thinking dengan mertua kita. Kalau mertua kita lagi marah, mohon maaf, mungkin lagi capek. Mungkin uang pensiunnya terlambat. Bisa juga. Mungkin ada sesuatu yang membuat hatinya kurang nyaman. Makanya mohon maaf ibunda, kita sebagai seorang menantu harus berpositif thinking dengan mertua kita.
Artinya apa? Ketika mertua kita lagi tidak nyaman, maka kita nggak usah, mohon maaf, artinya nggak usah nanya-nanya segala sesuatu. Kenapa? Biar dia nyaman terlebih dahulu, baru kita ngobrol. Dan jangan kepo. Ya, meskipun kita menantu, jangan kepo dengan mertua. Mama lagi nggak punya duit ya, gitu kan? Jangan kepo banget. Biar nanti kita tunggu mertua kita ngomong dulu, baru kita jawab. Ya, kita nggak usah membuka. Kita tetap diam aja. Kalau mertua sudah mulai membuka, baru kita jawab. Yang selanjutnya adalah sebagai menantu idaman adalah, mohon maaf, cekatan ojo kelemar-kelemar. Tahu kelemar-kelemar? Tahu kelemar-kelemar enggak Itu bahasa Jawa. Ada rumah kebakaran, tolong kebakaran. Apinya setelah jadi banyak, terus rumahnya habis. Masya Allah, kerjanya kelemar-kelemar, masak ya Allah, goreng sampai gosong semua. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nyuci 10 aja setengah hari nggak selesai, ya Allah ya. Makanya mohon maaf, jangan menjadi menantu yang kelemar-kelemar ya. Menjadi menantu yang cakep, cekatan, menyelesaikan segala masalah dengan cepat, akurat dan tepat. Nah, itulah menantu. Nah, itulah Bunda, gambaran-gambaran menantu idaman. Mudah-mudahan ibunda semuanya menjadi menantu idaman, dan besok jika menjadi mertua idaman. Sebelum kami tutup seperti biasa, interaktif kita mulai. Monggo mau bertanya seputar apa, kami buka pertanyaan, baik makalah yang kita bahas maupun di luar makalah. Kalau bisa insya Allah kami jawab, kalau tidak bisa insya Allah kami jawab tahun depan ya. Yuk silakan bertanya, urut dari sini sampai sana sehingga duhur sudah selesai. Iya Bunda, bertanyalah, apapun bisa kau tanyakan ya, seputar fikih wanita, tentang apapun insya Allah akan kami jawab kalau kami bisa. Monggo Bun. Ya Bun, nomor 1 dapat door. Ada door prize-nya. Kalau di sini nggak ada door prize. Apa tanyamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghindari jadi menantu yang menantu. Jadi dosa mertua itu tadi loh Pak. Ya, siap. Poin 1 sama 4. Ya. Bagaimana kalau ternyata besan kita ya nggak paham, kalau ini kan dengan kita ikut kajian ini kita jadi tahu ya. Betul. Bisa menghindari, bisa jadi tidak menjadi mertua Seperti yang itu, berdosa. betul. Nah, tapi sementara bagaimana kalau Bisa. iya, kalau misalnya besan kita gitu ya, yang tidak paham dengan hal tersebut gitu Ya. Pak. Yang pertama itu. Jadi bagaimana nanti kita bisa gimana ya Pak? Ya tidak ikut campur atau gimana, tapi sementara besan kita yang lebih dominan. Ikut campur ke anak misalnya, Ya. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menuntut menantu ya, sekiranya itu memang menurut pandangan kita, menurut agama kita itu memang masih kurang benar gitu, apakah kita juga tidak boleh menuntut menantu itu harusnya seperti ini loh nak, misalnya begitu Ya. Pak. Salah satu contohnya misalnya yang paling gampang, ternyata menantu kita masih belum hijab misalnya Ya. begitu ya, apakah dengan kita menuntut sebaiknya seperti ini loh gitu, apakah itu termasuk menambah dosa kita sebagai mertua gitu loh. Ya. Saya kira poin 2 poin itu aja Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ibunda, kita sudah paham, kita sudah tahu menjadi mertua yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan Rasulullah, sesuai fikih wanita. Sementara besan kita yang tidak tahu tentang hal itu, bahkan mereka yang dominan. Bagaimana harus cara menjelaskannya? Mohon maaf Ibunda, jadi likuli syai'in thariq wa thariqul jannatil ilmi. Artinya kita ini diperintahkan oleh Rasulullah itu untuk talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sesungguhnya mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang laki-laki dan perempuan muslim. Artinya apa? Wong orang ngerti kuwi padha ngaji. Wong orang ngerti kuwi sinau, wong orang ngerti kuwi takon. Jangan sampai kita nggak tahu kok diam. Jangan sampai kita nggak tahu kok nggak tanya. Jangan sampai nggak tahu kita kok nggak ngaji. Maka ada 2
yang merusak dunia. Yang pertama, orang yang meninggalkan mengaji atau belajar. Yang kedua, orang yang selalu mengumpul-ngumpulkan harta. Dua orang yang akan menghancurkan dunia. Yang pertama, orang yang enggan menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang suka-suka menumpuk harta. Inilah. Nah, bagaimana kalau seandainya besan kita yang dominan seperti itu? Mohon maaf, suatu saat nanti kalau ada sesuatu yang kurang berkenan dengan rumah tangga anak-anak kita, maka mohon maaf, kita adakan silaturahmi. Kemudian kita saling berkunjung, kita pura-pura menanyakan. Meskipun kita sudah tahu, jangan langsung ditembak jedet ya. Kita tanya aja. Padahal kita sudah tahu rumah tangga anak kita kok kayaknya ada masalah. Kita pura-pura tanya, gimana anak-anak kita? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah Mbak Yu, anak-anak kita baik-baik saja. Nah dari situ setelah makan selesai, sebenarnya begini loh Jeng, apa sih? Nah kemudian mereka saling ngobrol. Setelah itu makanya di antara kita yang sudah tahu tentang ilmunya, kita menyampaikan. Kita akan jangan membuka terlebih dahulu, biar mereka yang membuka, baru kita terus masuki terus. Sedikit demi sedikit. Kenapa? Agar si besan kita tidak mendominasi tentang rumah tangga anak-anak kita. Biarkanlah anak-anak kita sudah dewasa, sudah mulai membuka rumah tangga yang baru, kita berikan biar dia belajar. Kalau nanti ada sesuatu yang tidak benar, baru kita arahkan. Kalau sesuatu yang tidak pas, baru kita paskan agar mereka menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera menurut Allah dan Rasulullah. Yang pertama, kita memberikan silaturahmi kebiasaan kita, menyampaikan sesuatu tentang anak kita, pura-pura tanya kabar. Kalau dia sudah membuka, baru kita mencari jalan solusinya. Yang kedua, apakah termasuk dosa besar ketika seorang mertua menyampaikan kepada menantunya, contohnya nak, seharusnya jilbab itu hukumnya wajib, maka dirimu bagaimana kalau berhijab? Nggih, wa amruhum syura bainahum. Ketika kamu menghadapi suatu masalah, maka bermusyawarah, maka berundinglah, bermusyawarahlah. Jadi jangan, mohon maaf, ada loh Bunda, perintah dengan musyawarah itu beda. Artinya apa? Perintah langsung tak apa adanya. Tapi musyawarahnya kita sampaikan dulu bagaimana kalau kita, aku dan kamu bagaimana kalau aku dan kamu? Intinya kan begitu, musyawarah. Mohon maaf Bunda, kita jangan langsung memaksa kepada seseorang. Yang pertama, yang belum sholat harus sholat. Yang kedua, yang belum berhijab harus berhijab. Mohon maaf, semua itu butuh proses bertahap, step by step, sedikit demi sedikit. Kalau disuruh seperti membalik telapak tangan, susah dan sulit. Okay? Mohon maaf Ibu Bunda, orang yang belum pakai hijab disuruh pakai hijab itu beban banget loh Bunda. Berat banget rasanya. Rasanya bagaimana? Pertama, dia akan mengalami pusing. Wah, pusingnya ternyata. Yang kedua, kelihatan semua gitu loh. Pusing. Kemudian gerah. Kemudian nggak nyaman. Kenapa? Karena belum terbiasa. Nanti insya Allah sedikit demi sedikit juga akan terbiasa. Mohon maaf Ibu Bunda, jujur saja, saya menemukan istri saya itu dalam keadaan tidak berjilbab. Ya, saya menemukan istri saya itu tidak berhijab. Cuman pas ketemu itu kan di klinik, mau jadi istriku. Yang bener Mas. Mau jadi istriku? Iya, bener, iya. Kalau bener serius, datang aja ke rumah saya. Rumahnya mana? Saya Hollywood, sebelah Australia. Bangsari. Kemudian serius nih, dia serius. Kalau serius datang ke rumahku, oke. Malam minggu saya ke sana. Kemudian saya ke sana. Setelah itu malam minggu saya ke sana, tapi dia tetap di klinik di Jogja, tidak pulang. 1 minggu kemudian saya ajak ke rumah saya di Solo. Kemudian 1 minggu ke sana, 1 minggu ke Solo. Kemudian minggu keempat kita langsung menikah di KUA. Jadi kami menikah tanpa pacaran dan tidak ada cinta awal mulanya. Ya. Kemudian cinta kami bina setelah kami menjadi suami istri. Kami langsung menikah tanpa pacaran, dan mohon maaf saya menemukan dia dalam keadaan tidak berhijab. Kemudian sedikit demi sedikit saya sampaikan bagaimana kau berhijab. Kalau sudah menjadi istriku, ya nggak apa-apa, tapi syaratnya harus dibelikan hijab sebanyak 10 hijab. Oke, 10 hijab, warna-warni 10 hijab. Habis membelikan hijab 10, akhirnya dari rumah pakai hijab sampai klinik dibuka.
Kemudian pas mau saya jemput pakai lagi hijab. Tapi saya tahu kalau dia di klinik dibuka. Kemudian tadi buka hijab ya. Iya sumuk banget sih mas gitu. Akhirnya apa? Setelah itu sedikit demi sedikit, alhamdulillah. Akhirnya semenjak itu dia pakai hijab sampai saat ini. Gitu. Jadi mohon maaf. Ketika kita mengingatkan anak kita, mohon maaf, jangan langsung ditembak dan mohon maaf harus dengan santun, ya, harus dengan santun dengan cara yang baik, jangan dengan cara kekerasan. Kenapa? Lebih-lebih menantu kita adalah seorang perempuan yang sama-sama seorang perempuan dan sama-sama mohon maaf ibunda, sesungguhnya manusia itu ora seneng suara, ning senenge upo. Tahu? Menungso kuwi senenge upo, ning ora seneng suara. Artinya apa? Ketika kita mau menasihati, sebaiknya jangan langsung dinasihati. Besok kita makan di di Kampung Flori ya. Oke. Nah, makan, setelah makan selesai baru diomongin. Jangan diomongin dulu terus diajak makan, nggak mau makan dia. Udah enak bun, saya udah enak, udah kenyang, udah jadi makan nggak usah. Nah, tapi jadi mohon maaf, manusia itu rata-rata senengi upo, ora seneng suara. Makanya ibunda, ketika saya pengen informasi dari pemuda kampung, saya culik satu. Ayo mana makan yuk bakso mie ayam. Saya makanin dulu, es teh, es jeruk, selesai kenyang. Saya tanya, apa kabar pemuda saat ini? Gini pak, kemarin itu begini sama begitu. Habisnya begina kan begitu, akhirnya sampai begitu. Nah, jadi ibunda, cara kita mencari informasi jadi seorang informan, pertama ajak makan. Siapapun dia. Ya, misalkan anak-anak kita nggak mau ngobrol, nggak mau ngapain, nak ayo kita makan kestik dulu yuk. Habis makan tanya, gimana di sekolahan tadi, ada apa? Baru dia ngomong, ya ngomong. Kemudian ada teman suami kita, mohon maaf, ada waktu nggak makan, yuk makan. Tahu nggak suami saya ngapain sih? Nah, gitu. Jadi mohon maaf, semua menungso senenge upo, ora seneng suara. Artinya apa? Pertama kita ajak makan dulu, wis maem baru kita ngomong apa yang menjadi keinginan kita. Gitu ya bunda, dengan tetap cara yang baik. Kemudian jangan dipaksa ya, mohon maaf ibunda semuanya, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Artinya apa? Kalau orang belum siap berhijab, jangan dipaksa-paksa berhijab. Kalau orang belum mau sholat, jangan dipaksa-paksa sholat. Artinya apa? Anak pun juga begitu ya. Seperti artinya jangan terlalu kita paksa. Udah kita beri mafahim, kefahaman, kemudian dia bisa mengerti, sehingga apa? Tanpa kita perintah, dia sudah bisa mengerjakan atau melakukannya. Kita kasih mafahim, pengertian, berhijab itu begini, sholat itu begini, biar dia tahu dengan sendirinya. Tapi jangan pernah dipaksa ya. Karena apa? Lebih-lebih anak-anak kita itu mohon maaf, yang punya anak transisi dari remaja ke dewasa, mohon maaf egonya tinggi banget bunda, sensitif banget gitu loh. Masya Allah, dikit-dikit marah, dasar papa mama ini orang kampungan ya. Tunggu dulu ya produksi tahun berapa sih gitu. Nah kita harus mengerti dan memahami tentang anak-anak kita. Ibunda kita harus ngerti timingnya ya. Dengan siapapun kita harus ngerti timingnya. Oh gimana ini lagi begini, jangan, menyesuaikan diri. Itu oke. Yang lainnya apa bun dirimu? Waalaikumsalam. Monggo silakan masuk. Apa bun yuk? Waalaikumsalam. Sebelumnya mau tanya ya Pak Ustaz. Iya. Jadi secara garis besar dulu. Iya, ya, Bibi. sebagai menantu sudah melakukan yang terbaik, namun mertua sama-sama paham. Iya. Apakah kita menjaga jarak itu tidak bisa. Oke. Jadi dalam artian gini Pak. Kayak misalnya kan kita ibaratnya kayak main-mainan lah. Iya. Iya. Ada ibaratnya Tarik ulur. Iya. Jadi tariknya tuh mungkin dalam artian kita kayak care atau apa. Ya. Tapi mertua tuh suka salah paham kayak gimana gitu. Ya. Terus nanti kita urut lagi, jadi kita Ya. menjauh, deket kayak seperlunya aja Ya. gitu kan. Tapi malah jadi salah paham lagi, kok nggak peduli kayak ini gitu. Sebenarnya gitu. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang tadi, timingnya ya, waktunya yang tepat. Kapan dia membutuhkan kita? Jadi gini bunda, ketika kita jadi menantu, mohon maaf, kita harus tahu waktunya, ya. Jangan bunda datang ketika mertua nggak membutuhkan. Jangan bunda pergi ketika mertua lagi membutuhkan.
Ya, artinya harus tahu waktunya, kapan aku dibutuhkan dan kapan aku tidak dibutuhkan. Itu harus tahu pandai-pandai kita. Cara menjaga mertua kita adalah kita harus pandai-pandai membawa diri kita. Ya, jangan sampai kita melukai mertua kita. Karena apa? Mertua kita itu hakikatnya setelah hijab kabul terjadi itu juga orang tua kamu. Mertuamu itu juga orang tua kamu. Kan apa? Dia orang tua suami Anda. Jadi dia juga orang tua Anda. Juga orang tua Anda sama seperti orang tua Anda. Nah, artinya apa? Kita ketika menghadapi mertua seperti itu, kita harus tahu waktunya. Kapan saat kita menjauh dan kapan saat kita mendekat. Bagaimana cara kita membuat supaya mertua itu kangen dengan kita? Bagaimana agar mertua kita itu nggak salah paham dengan kita? Tentunya setelah kita masuk di keluarga itu, kita tahu apa sih kesukaan makanan mama. Mama kok sukanya bebek goreng ya? Ke tempatnya Pak Slamet beli bebek goreng. Assalamualaikum mama, ini ada bebek goreng. Seneng dia ketemu makanan yang dicintainya. Akhirnya gini loh nak, akhirnya dia akan curhat. Nah, akhirnya senengnya nanggon upo, bukan suara lagi. Nah, ibunda, sesungguhnya upo itu bisa meluluhkan hati seseorang. Orang yang gak suka seperti apa dengan kita, coba kau datangi, kau bawakan makanan kesukaannya. Pasti dia akan sedikit demi sedikit luluh. Kalau sekali belum luluh, datang kedua kali. Kalau dua kali belum luluh, bawakan lebih dari itu. Maka hatinya akan luluh. Jadi makanan bisa meluluhkan hati seseorang. Silaturahmi dan makanan itu bisa meluluhkan hati seseorang. Apalagi makanan itu adalah makanan favorit dia, makanan kesukaan dia. Jadilah menantu bagaimana yang bisa dirindui sama mertua, yang dikangeni sama mertua. Jangan yang bosenin, jangan yang ngeselin mertua. Ya, artinya apa? Ketika ketemu mertua, usahakan kau tersenyum walau hatimu menangis. Usahakan tersenyum walau kamu sedang tidak baik-baik saja. Ya, itu adalah cara kita mengambil hati mertua. Kalau hati mertua sudah jatuh ke kita, apapun untuk kamu. Yuk. Dirinya tak. Ayo, apa bunda? Ya bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu saat saya pernah melihat kajian dari YouTube gitu. Saat itu Ustaznya mengatakan seorang menantu itu tidak wajib untuk berbakti kepada mertuanya, tapi dia harus berbuat baik kepada mertuanya. Nah, itu maksud dari kalimat itu bagaimana? Maksudnya berbuat baik itu apa tidak sama dengan berbakti gitu maksudnya? Dengan penjelasannya. Oke, terima kasih. Atiu berbakti, berbakti itu berasal dari ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatilah Allah, taatilah Rasulmu dan taatilah pemimpinmu. Kemudian ati Allah itu menjadi berbakti, artinya kamu harus tetap berbuat baik kepada orang tuamu, tetapi mohon maaf kamu tidak harus berbakti kepada mertuamu gitu. Nah, artinya apa ibunda? Mohon maaf di sini artinya meskipun kita berbuat baik kepada mertua, artinya bukan berbakti. Mohon maaf dalam tanda kutip, sebenarnya tidak ada perbedaan antara orang tua kita sendiri dengan mertua. Akan tetapi sesungguhnya ada perbedaan di darahnya. Kenapa? Orang tua kita mempunyai darah ke kita, sementara mertua kita tidak mempunyai darah untuk kita. Disitulah berbakti artinya apa? Mohon maaf, Anda berbaktinya beda berbaktinya dengan kedua orang tua kita yang ada darahnya. Artinya apa? Berbaktinya di sini karena mertua kita masih mempunyai anak-anak, sementara kita hanya menantu. Keputusan bukan di menantunya, tetapi di anak-anaknya. Sehingga dalam pembagian warisan pun menantu nggak boleh ikut-ikutan. Ketika terjadi pembagian warisan, mohon maaf, kita ini orang lain karena kita tidak ada darah yang mengalir. Begitu betul? Jadi mohon maaf, ketika terjadi pembagian warisan, yang merasa menantu nggak usah ikut-ikutan. Artinya apa? Dalam tanda kutip, berbakti adalah karena dia masih punya anak-anak kandung dan kita hanya berbuat baik kepada kita, tapi tidak sampai bakti, artinya tidak sampai ketika terjadi
mawaris kita tidak ikut terlibat di situ, ibunda. Jadi mohon maaf, bedanya di situ berbakti dengan orang tua kita sendiri dan tidak kepada mertua. Artinya ketika terjadi hukum mawaris berlaku. Bahkan mohon maaf, setiap nanti keputusan ada wasiat, nanti aku kalau meninggal dimakamkan di sana, yang benar ada putra-putranya, bukan menantunya. Ya, menantu tidak ikut-ikutan di dalam hal darahnya tersebut. Itu. Yuk, ya. Saya pernah mendengar kajian sebelum menikah kan surga di bawah telapak kaki ibu. Betul. Setelah menikah itu menjadi surga di bawah telapak kaki Suami, suami dan betul. mertua. Karena buat suami itu kan ibu juga surganya dia gitu loh. Ya, terus? Itu bagaimana? Ya, mohon maaf ya, saya klarifikasi. Jadi ketika seorang gadis sebelum menikah, surga terletak di bawah telapak kaki ibundanya. Tapi kalau sudah menikah, itu pindah ke suaminya. Artinya apa? Ketaatan bukan pada ibundanya, kepada orang tuanya, tetapi kepada suaminya. Dan bukan, mohon maaf, klarifikasi, bukan di telapak kaki mertuanya, bukan, tapi suaminya. Artinya apa? Seorang istri harus taat kepada suami, seorang suami harus taat kepada ibundanya atau kepada orang tuanya. Bukan menantu di telapak kaki mertua, bukan, tapi di suaminya. Ibunda mohon maaf, satu cerita bahwa istri ketika gadis surga di bawah telapak kaki ibunda, ketika punya suami surganya pindah ke anaknya. Mungkin ibunda semua masih ingat. Ada satu cerita sepasang suami istri kemudian baru menikah, kemudian wahai istriku, saya akan bersafar, saya akan bepergian, jangan kamu pergi kemana-mana sebelum diriku pulang ke rumah. Baik suamiku. Kemudian suaminya pergi, dia di rumah sendiri. Kemudian ada utusan dari keluarganya menyampaikan, Assalamualaikum Uti, waalaikumsalam, siapa di luar? Saya utusan dari keluarga Uti bahwa orang tua Anda sakit keras saat ini, Uti disuruh pulang. Mohon maaf, suami saya tidak mengizinkan saya pulang sebelum ia pulang. Baik, kalau begitu, akhirnya pulang kembali. Kemudian utusan datang lagi, Assalamualaikum Uti, waalaikumsalam, siapa di luar? Saya utusan dari keluarga Uti mengabarkan bahwa orang tua Anda saat ini sudah meninggal, Anda diminta pulang. Mohon maaf, suami saya belum pulang sehingga saya nggak bisa keluar rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Para hadirin, ketika Rasulullah melewati kuburan dengan sahabat, ada sahabat bertanya, ya Rasul, itu kok kuburan baunya harum, kuburan siapa? Rasulullah menjawab, dia adalah seseorang yang mempunyai anak perempuan yang taat kepada suaminya. Luar biasa. Ketaatan Anda kepada suaminya bisa mengantarkan orang tua Anda ke surga. Masya Allah, luar biasa bukan? Nah, makanya itu sama suaminya nggak boleh keluar kalau sebelum pulang, dia taat kepada suaminya. Maka ketaatan seorang istri bisa mengantarkan kedua orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah ibunda. Jadi klarifikasi ya bunda, bun. Jadi klarifikasi ya. Jadi surga seorang gadis terletak di bawah telapak kaki ibundanya. Kalau sudah menikah pindah ke suaminya, bukan ke mertuanya ya, bukan ke mertuanya. Artinya apa bunda? Mohon maaf. Jadi seorang istri itu harus mencari keridhaan suami. Karena mohon maaf, kalau ibunda ada di rumah yang megah, kalau nggak ada kuncinya, kita kira besok masuk enggak? Nggak bisa. Sama ibunda di depan surga, nggak bawa kunci, bisa masuk enggak? Nggak bisa. Karena kunci surga bagi seorang istri yang bawa suami. Makanya sampai di rumah boleh tanya, Pak, kunci surga kayak apa sih Pak? Artinya keridhaan surga seorang istri terletak pada suaminya. Maka seorang istri, membuatlah suami Anda ridho, ya. Membuatlah suami Anda ridho dan senang bahagia, ya. Mohon maaf, kesuksesan seorang suami itu juga disebabkan karena istri yang ada di rumah, yang rajin mendoakan, yang selalu setia kepadanya, yang selalu dia bahagia. Sehingga kesuksesan seorang suami tidak terlepas dari seorang istri. Maka seorang suami harus sayang, harus setia kepada sang istrinya, harus tetap tanggung jawab, ya. Jangan di mertua, tapi di suami. Sementara suami surganya di ibundanya. Jadi ibu kalau punya suami kok taat sama orang tuanya, sama ibunya, seharusnya senang. Jangan cerewet, jangan bawel, jangan marah-marah. Sana ke ibumu sana, ya. Jangan ya. Karena apa? Ibu mohon maaf.
Yang hamil siapa? Yang hamil kamu apa ibunya? Ibunya. Yang lahirin kamu apa ibunya? Ibunya. Yang nyusuin netein kamu apa ibunya? Ibunya. Yang nyekolahin kamu apa ibunya? Ibunya. Makanya kalau dapat gaji tuh mama dikasih, papa dikasih. Jangan, Pak, uang semua saya. Loh, uang apaan? Kasihan, jadi bendahara jangan galak-galak gitu lah. Jangan ngosain anaknya dewe gitu. Ya gitulah ya. Masih adakah? Oke. Nyambung sama yang tadi. Ya. Itu kan emang sudah di bawah telapak kaki Suami. Bukan di depan. Tapi berlaku enggak? Berlaku enggak buat suami yang misalnya tidak bertanggung jawab, Ya. kasar, Ya. dan sebagainya itulah Ya. Pak. Ini berlaku atau enggak? Ya, Ibunda mohon maaf. Selama janur melengkung. Ibunda, kalau kita masih status sebagai seorang istri, apapun itu adalah suami kita. Kalau kita, mohon maaf, kalau kita, apapun keadaan suami itu, kalau kita belum ada ketok palu perceraian, itu adalah masih sah sebagai suami kita. Tapi mohon maaf Bunda, kadang-kadang kan ada dua macam. Ada yang sudah sah menurut agama, ada yang sah menurut negara. Mohon maaf, ketika ada perselisihan suami istri, kemudian mereka saling berjauhan beberapa waktu, menurut agama itu kan barang siapa meninggalkan istrinya selama berturut-turut, maka jatuhlah talak 1. Itu menurut agama. Tapi menurut negara enggak Bunda. Walaupun setahun 2 tahun Ibunda ditinggal, belum ada ketok palu perceraian, jenengan semua masih sah sebagai istri menurut negara. Kalau menurut agama udah bukan. Tapi makanya disinilah terjadi. Jadi Anda tetap status sebagai seorang istri. Kalau Anda status sebagai seorang istri, apapun adanya tentang suamimu, yaitu suamimu. Salah lo sendiri. Ngapain mau sama dia? Orang yang tidak tanggung jawab, orang yang kasar. Lo pacaran apa kagak sih? Makanya mohon maaf, jangan langsung mau. Makanya mohon maaf dipikir-pikir dulu, gitu Sebagai orang tua gue juga marah lo kalau gitu. Jadi mohon maaf. Ibunda, yuk kembali lagi ke tema episode yang lalu. Siapakah pemimpin wanita di surga? Pemimpin wanita di surga pertama siapa? Khadijah. Kedua? Siti Fatimah. Kok Sauda? Sauda itu kan penjual lotek yang di depan itu. Kok Sauda? Ya Allah. Yang pertama Khadijah, yang kedua Fatimah, yang ketiga Maryam. Yang keempat adalah Siti Aisyah. Yang keempat adalah Asia. Siapakah Asia? Istrinya Fir'aun. Apakah istrimu sekejam Fir'aun sih? Enggak kan? Enggak. Sekejam-kejam manusia, enggak melebihi kejamnya Fir'aun. Makanya seperti itu pun, itu adalah suami kamu. Bagaimanakah cara meluluhkan suami yang kasar? Bagaimana meluluhkan hati suami yang tidak bertanggung jawab? Gampang. Kita sholat hajat sepertiga malam, sholat hajat mohon kepada Allah. Kemudian mohon maaf, setiap kita membikinkan minuman itu, kita doa mohon kepada Allah. Setiap kita bikin masakan, apapun itu kita doa kepada Allah. Kita doakan apa yang kita bisa, silahkan doa. Mau Fatihah boleh, Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Falak, Anas, ayat kursi, sholawat, tutup mohon kepada Allah. Ya Allah, luluhkanlah hati suami saya. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang lembut, tidak kasar, sayang kepada aku. Mudah-mudahan tidak ada wanita yang lain kecuali diriku. Dan mudah-mudahan dia tetap memutuskan janda itu dan dia doa kepada Allah. Kemudian kita tiupkan dalam minumannya, bus. Pertama kali kok masih belum mempan, agak berkurang sedikit, diulangi berulang kali. 3 kali kok masih ngengkel, bikinkan kopi. Ya Allah, kali-kali dicuci. Ora ya Allah. Bercanda ya Allah, ora. Bercanda ditiup, enggak gitu. Kan kadang-kadang saking jengelnya gitu. Luapan emosi. Jadi itu Bunda, cara meluluhkan hati suami seperti itu sama dengan anak. Cara kita meluluhkan hati anak sama ya. Jadi dengan kalau nggak mempan gimana Pak Ustadz? Diulangi berkali-kali. Artinya apa? Mohon maaf Ibunda. Doa itu ibarat nanam.
Ya, kadang-kadang yang nanam sekarang, besok sudah tumbuh, betul. Ada yang nanam sekarang, 3 hari baru tumbuh. Ada yang sekarang seminggu baru tumbuh. Yang penting dalam kita berdoa istiqomah. Jangan sampai berhenti sebelum doamu dikabulkan. Dia diulang-ulang seperti itu. Karena apa? Udmuni astajib lakum. Barang siapa yang berdoa padaku pasti aku kabulkan. Barang siapa yang memohon pasti akan aku beri. Yakin dan percaya semua akan indah pada waktunya. Doa juga akan terkabul, ya. Siapa yang adzan maghrib di TV setiap hari? Namanya siapa? Namanya Saat, tetanggaku itu ya. Saatnya adzan maghrib. Saatnya adzan maghrib. Tetangga kita ya. Gitu. Jadi dia kenal orang dekat itu ya Bunda. Jadi tetap istiqomah dalam berdoa. Suaminya jauh gimana? Suaminya jauh? Terus nakal gitu. Ya, mohon maaf lewat lantunan doa ya. Jadi walaupun meski tanganku tak bisa menyentuhmu, tetap doa ya. Suatu saat dia akan pulang. Ketika pulang kita pakai seperti itu ya. Betul, itu ketika pulang. Kemudian kita tetap doakan yang terbaik ya. Tetap positive thinking ya. Jangan ada negatif, jangan ada prasangka yang tidak baik kepada suami kita. Suami Anda, bukan suami kita, lo kali. Suami masing-masing ya. Jangan ada prasangka yang jelek-jelek. Kita doakan yang terbaik. Dia bekerja, dia tanggung jawab untuk keluarganya. Mudah-mudahan suami-suami Bunda semuanya menjadi suami-suami yang sejuta ya. Setia, jujur, dan tanggung jawab kepada anak dan istrinya. Suami sejuta gitu loh. Kalau kan biasanya suami siaga, siap antar dan jaga. Ini suami sejuta, setia, jujur, dan tanggung jawab pada keluarganya. Oke, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesilapannya. Tetap semangat, yakin, percaya semua akan indah pada waktunya. Mudah-mudahan suaminya sayang dan setia, anak-anak soleh dan solehah, rezekinya lancar, halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita istighfar bersama-sama. Alia.